Yang namanya perempuan kalau udah bikin, yang laki bikin salah, perempuan dengar aja perkataan maaf dari seorang suami, dimaafin. Perempuan perasaannya mah luar biasa. Musuh terbesar seorang istri siapa? Betul nggak? Betul nggak? Tuh biar suaminya pada dengar tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Tema kali ini beliau akan menerangkan tentang iman penuh keraguan. Seperti apa sih iman penuh keraguan itu? Untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video ini. Beliau juga menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lupa ceramah tentang keluarga yang menyinggung tentang istri. Untuk lebih jelas silahkan tonton videonya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita ini banyak imannya penuh dengan keraguan. Karena imannya kita sebatasan apa yang kita lihat. Enggak pernah kita beriman itu dengan yang kita rasakan. Contoh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah gaib enggak? Enggak kelihatan. Tapi saat kita memiliki iman, yakin Allah ada di mana? Ada di dekat kita. Ada di dalam hati kita. Sampai Allah menyatakan dengan urat nadi, Allah enggak jauh, dekat. Saking dekatnya Allah dengan kita. Tapi masih banyak orang yang bermaksiat, yang berbuat kemaksiatan, walaupun Allahnya ada. Dia yakin Allah ada. Ini yang namanya iman penuh keraguan. Paham ya? Ada lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman ngajarin kita dirikan salat. Orang yang ninggalin salat dengan sengaja dosa besar. Sebagaimana dia meniduri seorang wanita, dia berzina sampai ini anak hamil, ini perempuan hamil, keluar anaknya dibunuh. Sama. Dan ini lebih parah dibanding orang yang berzina dan mengeluarkan anaknya dengan sengaja. Lalu dibunuh. Ini dosa besar ninggalin salat. Udah tahu dia beriman kepada Allah, tapi sengaja ninggalin salat. Ini iman dengan penuh keraguan. Setelah dirikan salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Rezeki gaib. Kapan rezeki datang? Siapa yang tahu? Allah yang memberikan. Kadang ada orang yang rezekinya kita minta dengan cara memaksa. Dengan cara apa? Judi slot. Cicing. Ada nggak judi slot? Siapa? Lu. Ada nggak? Itu rezeki yang dipaksakan. Nggak ada orang yang namanya bisa kaya karena hasil judi. Bohong. Sekali nikmat kena, 2 kali kena, 3 kali miskin loh. Mudah-mudahan yang masih ngisi slot rumah tangganya berantakan. Yang jomblo jodohnya jauh. Yang rezekinya lagi loba Allah miskinkan. Ini judi. Haram. Rezeki itu gaib. Bapak, ibu datang ke sini. Tahu nggak bakal dapat rezeki apa? Tahu nggak? Ada snack. Hah? Belum? Mana mis? Belum dikeluarin itu. Ada snacknya. Woi. Dapat nggak? Isinya apa? Ah. Kue. Mie. Ada?
Beruntung gue cuma air doang. Bentar lagi juga tipes gue. Tiap ceramah air lagi. Datang ke situ tuh air lagi aja sama pisang. Suruh makan kacang kulit, pakai usaha. Rezeki bukan? Siapa yang tahu kita datang ke sini apa yang disediakan? Allah yang berikan kok. Jangan pernah takut, rezeki kita nggak akan pernah ketukar. Siapapun dia, ada jaminan rezekinya. Pernah nggak kita jalan naik motor kah, naik mobil kah, mau beli apa? Mau beli rokok lah contohnya. Begitu lagi jalan ketemu warung. Kelewatan. Di depannya ada warung lagi. Belinya sama warung depan. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Yang harusnya kita beli di warung sebelumnya. Tapi di warung ke depannya karena udah kelewatan, ya udah kita beli di situ. Rezekinya rezeki siapa? Warung yang di depan. Allah nggak pernah ngasih ketukar kok rezeki. Cacing di dalam tanah aja Allah kasih rezekinya. Yang namanya gaib wajib diyakini dengan yang namanya sunat ada pengorbanan. Contoh, orang pergi haji saat ini ada pengorbanannya. Ada. Jihad fisabilillah ada pengorbanannya. Ada. Salat 5 waktu ada pengorbanannya. Ada. Kenapa? Harus buang waktu seberapa menit untuk dia sampai kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, menuntaskan haknya seorang hamba kepada Rabbnya. Itu salat tuh. Ada orang yang berpuasa, ada pengorbanannya enggak? Harus ninggalin minum yang segar, harus laparnya dijaga, tahan lapar, kita enggak makan, kita enggak minum. Demi apa? Iman, syariat, itu adalah ketentuan. Ini yang namanya pengorban. Kita di sini imannya kita belum seberapa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim imannya tanpa keraguan. Kalau kita banyak ragunya. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia jika dia berkurban paling banyak di dalam bilangan kurban. Unta 100 ekor. Kambing 100 ekor. Semua dia yang namanya kurban. Sampai ada salah satu umatnya nanya, wah Ibrahim, engkau nggak rugi, nggak takut miskin, kok yang namanya binatang banyak banget yang dikorbanin? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jika Allah meminta aku harus mengorbankan putraku, maka akan aku iakan. Ini sebelum nikah ini. Ini ngomong sebelum nikah, belum punya istri. Dia ngomong seandainya anakku ingin dijadikan kurban, maka akan aku berikan kepada Allah. Nikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah. Nikah dengan Siti Sarah. Begitu nikah dengan Siti Sarah dapat ujiannya. Dapat. Nggak punya anak puluhan tahun. Sedangkan dia mendamba-dambakan seorang anak. Lalu dia mendapatkan perintah dari Allah untuk mempersunting Siti Hajar. Yang ngelamarin siapa? Siti Sarah. Tuh sama Siti Hajar. Emang Siti Hajar itu cantik. Kalau dibilang cantik atau apa? Enggak. Siti Hajar adalah dari seorang budak yang dimerdekakan. Disuruh nikah. Nabi Ibrahim menikahkan Siti Hajar karena siapa? Perintah Allah. Kalau boleh punya kemauan, enggak mau dia cari yang bekas budak. Yang dia cari apa? Hamba yang merdeka, yang cantik, rupawan. Tapi ini enggak, karena ini perintah Allah. Nurut. Baru nikah, subhanallah dapat anak bernama siapa? Ismail aja lo, Nabi Ismail. Emang kang apa? Kang ketupat. Punya anak siapa namanya? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lagi seneng-senengnya punya anak. Lagi bangga-bangganya punya anak. Perintah. Karena ngelihat Siti Sarah mulai cemburu. Baru nikah punya keturunan. Lama nikah nggak punya keturunan. Siti Sarah cemburu. Makanya Pak, kalau perempuan lagi cemburu, jangan diladenin. Diemin. Kalau bisa peluk Pak. Perempuan kalau lagi ngomel karena cemburu, peluk. Boro-boro bib dipeluk, dicakar iya. Emang lu sama manusia apa sama monyet sih kawinnya? Yang namanya perempuan mah pakai perasaan, dipeluk dikit sama seorang suami mah paling enak, paling gampang.
Yang namanya perempuan kalau udah bikin, yang laki bikin salah, perempuan dengar aja perkataan maaf dari seorang suami, dimaafin. Perempuan perasaannya mah luar biasa. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau kita jadi laki-laki punya salah, ngomong maaf. Jangan segenan, lu mah jaim. Udah bikin salah, minta kawin, nggak dikasih-kasih, lu marah sama bini lu. Kawin yang kedua maksudnya. Haji Castam begini-begini aja. Kita sama Pak Haji. Kita punya kemauan tapi nggak punya keberanian Pak Haji. Terusin nggak? Terusin nggak? Lu dari tadi pada mundar-mandir mulu, nggak ada yang duduk rapi. Yang belakang panggung berisik. Yang di depan orang mundar-mandir mulu. Nih saya nggak lama-lama, abis ini saya harus ke Ciniru, soalnya jauh. Mau dengerin? Aku ngambek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi Ibrahim, Siti Sarahnya cemburu. Allah Maha tahu. Diperintah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bawa Siti Hajar sama Siti Sarah ke Tanah Bakkah. Yang sekarang kita tahu Mekah Al-Mukarramah. Dibawa. Begitu sampai di tanah yang tandus, nggak ada dedaunan, nggak ada air. Tiba-tiba mau ditinggal. Siti Hajar nanya, ya Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, ini benar saya mau ditinggal di tempat ini? Ini nggak ada manusianya loh, ini nggak ada siapapun loh. Iya, saya harus meninggalkanmu di tempat ini. Dengan iman seorang istri Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, ini atas keinginan Allah atau keinginanmu? Ya, ini adalah keinginan Allah dan aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menitipkanmu di tempat ini. Apa jawaban seorang istri yang salehah, penuh dengan keimanan, tanpa keraguan? Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, jika ini adalah perintah Allah, maka pergilah. Aku yakin Allah akan menjaga dan menjaminku, katanya. Iman tanpa keragu. Coba kalau model bini kita. Yang Cikubang udah mulai padat ya. Kita pindah yuk. Kemana? Gunung Cermek. Sebelah mana? Hutan Pinus. Tinggal rumah sendiri-dirian. Sampingnya kandang mau. Kira-kira istri kita ada yang mau begitu? Ada? Ada yang begitu? Ada? Ih, kalau nggak ada mendingan tukar tambah. Ini istri yang salehah, nurut, manut. Ditinggalnya bukan sebentar, lama. Nabi Ibrahim pergi. Begitu pergi, selesai dapat 9 tahun. Kalau di dalam riwayat, 90 tahun. Umur dulu, Nabi Ismail 90 tahun itu masih anak-anak. Yang umur kita itu 9 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi sedang-sedangnya, penuh dengan kerinduan. Disuruh bawa pisau yang tajam. Begitu bawa pisau yang tajam, Nabi Ibrahim husnudzon kepada Allah. Oh, mungkin nanti di jalan ketemu ada binatang, bisa disembelih untuk hadiah untuk Siti Hajar dan Ismail, katanya. Wah, subhanallah. Begitu beliau istirahat, ketemu dengan Siti Hajar dan Ismail dengan penuh kelembutan, kasih sayang, begitu peluk, selesai tertidur di bawah pohon, Allah turunkan satu ilham untuk menyembelih anaknya sesuai dengan janji Nabi Ibrahim saat dahulu. Jika Allah menginginkan untuk aku mengorbankan anakku, maka akan aku korbankan anakku. Allah minta janjinya Nabi Ibrahim untuk ditepati. Begitu bangun, sedih. Tapi di dalam satu sisi, karena keimanan, yakin ini dengan perintah Allah, maka dilakukan. Dibawa Nabi Ismail, ditaruh di atas batu. Sebelum ditidurkan ditanya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Apa jawaban Nabi Ismail? Seorang anak yang penuh dengan keimanan tanpa keraguan dan menyatakan, wahai ya bunayya, wahai ayahku, maka segerakanlah jika itu perintah Allah, insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Coba lo kita punya anak lo. Sini Tong. Mana Bu, Pak? Tiduran. Ngapain? Gue mau korbanin lu.
Anak nyaut, orang tua PA. Kenapa? Imannya penuh dengan keraguan. Kebayang Akbar loh. Dikurbanin Akbar. Saya kalau lagi pikir-pikir luar biasa. Allah ini ngasih sempurna dengan kita. Imannya kita betul-betul ditempa. Nabi Ibrahim, nggak ada kita dapat ujian kayak Nabi Ibrahim. Bu. Saret. Bu masuk surga nggak? Mau jadi bidadari surga nggak? Ngimpi. Punya kaca di rumah, punya? Udah ngaca? Udah tanya, saya pantas nggak jadi bidadari surga? Belum coba nanya? Ini pulang ngaca ya. Model kita begini jadi bidadari surga, benar apa enggak ya? Bu, punya ujian di rumah ada? Ada ujiannya. Sabar nggak? Sabar nggak? Enggak. Ada seorang wanita, bukan seorang nabi. Nggak ada nabi perempuan, nggak ada ya. Ada seorang wanita dijadikan bidadari surganya Allah. Punya suami bengis. Punya suami jahat. Punya suaminya ngaku Tuhan. Siapa nama perempuan itu? Hah? Siapa? Siti Asia. Punya suami siapa? Lu selo dong, Firaun ini nggak usah kesini juga. Selo. Bu. Ada di sini yang suaminya kayak Firaun, ada? Hah? Ada nggak suami kayak Firaun di sini? Galak banyak, tapi nggak kayak Firaun. Tapi kok ibu modelnya nggak sabar? Kenapa nggak sabar? Sabarannya manusia tuh nggak ada batas. Kalau orang punya iman, pasti dia akan menjaga hatinya. Dijadikan bidadari surga Siti Asia. Berkah apa? Taat kepada seorang suami sekalipun Fir'aun. Dan dia beribadah kepada Allah. Menyelesaikan syariatnya Allah. Kita udah taat sama suami kagak. Sholat kagak. Ngaji kagak. Sama mertua bengis. Sama mertua lu judes banget lu. Ih, amit-amit. Musuh terbesar seorang istri. Siapa? Betul nggak? Betul nggak? Tuh biar suaminya pada dengar tuh. Punya istri kurang ajar bukan main. Bu. Mertua nggak ada mantan. Ex mertua nggak ada. Mertua sampai mati tetap mertua. Mau ibu sama bapak, suami istri pisah, mertua tetap mertua. Gak bakal batal wudhu. Yang sayang apa sama mertua? Tergantung dia. Kalau warisannya loba sayang. Akhir zaman. Mudah-mudahan mertua kita, orang tua kita Allah panjangkan umur. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sayangi. Manusia ini imannya penuh dengan keraguan. Model kayak kita, iman kan bukan beriman yang tanpa keraguan. Kita mah banyak ragunya. Salat duha udah. Salat taubat udah. Doa udah. Zikir udah. Rezeki datangnya masih lambat. Ngomel. Percuma. Saya sholat udah, minta doa udah, tapi nggak datang-datang rezekinya. Sabar. Kenapa? Allah masih rindu dengan suara kita saat kita meringis, meminta, memohon. Saya mau tanya, pengen kaya di dunia apa kaya di akhirat? Gue tanya satu PA. Mau kaya dunia apa kaya akhirat?
Cikubang mas rakah ya. Mau kaya dunia akhirat. Apa mau hidupnya cukup di dunia, kaya raya di akhirat? Nah, cuma satu orang tuh. Ini sekarang hidup kita kan alhamdulillah, semuanya cukup nggak? Cukup. Syukur nggak? Apaan lu syukur dari mana? Dapat rezeki dikit aja, marah sama laki. Ini apaan nih uang belanja segini? Betul nggak lu? Ada suami istri yang begitu ada, Pak? Ada. Tukar tambah, Pak. Kata Haji Casam jangan tukar tambah, tambahin lagi aja. Bu, ngurusin anak capek. Ngurusin suami capek. Ngurusin rumah tangga capek. Makanya dikasih keringanan oleh Allah nikah 2, 3, 4 boleh buat laki-laki. Kenapa? Biar ibu nggak capek. Biar ibu nggak capek, biar bapak kawin lagi, biar bapak ada yang ngurusin. Jadi nggak nambah beban ibu. Pokoknya gue dukung lo, Pak. Setuju nggak, Pak? Lah emang gue nanya lu. Ibu setuju? Karena memang perempuan itu nggak pernah siap untuk dimadu. Dia nggak siap untuk dimadu dan dia juga nggak siap untuk bahagia bareng dengan suaminya. Kenapa? Karena perempuan nggak punya prinsip. Karena pernikahan nggak didasari dengan iman. Dilihat dari uang loba. Ayah. Bawa pulang, begitu pulang nggak bawa duit. Yang bikin kopi dong. Ih, bikin aja sendiri. Oh, untuk bini siapa begitu? Tapi ingat Pak, perasaan perempuan dijaga ya. Perasaan istri dijaga ya. Kenapa? Perasaan perempuan itu sensitif Pak. Perempuan itu jangan dikasarin. Perempuan dimelototin aja deg-degan. Perempuan digentak aja. Kaget dia. Air matanya tuh cetek Pak. Kenapa? Saat kita bicara, nyangkutnya ke hati, nggak dipikirin. Jadi ngembeng air matanya. Kita ngomong sedikit kasar aja. Nangis Pak. Seorang laki-laki nyakitin seorang perempuan, istri, ya hati-hati. Perempuan itu perasaannya diibaratkan cermin, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Punya cermin di rumah. Saat kita beli sempurna, bagus nggak? Kita ngaca, bagus nggak? Begitu cerminnya jatuh, hancur. Hancur. Bisa kembali sempurna kita ngaca? Nggak bisa. Begitupun perasaan seorang perempuan, Pak. Yang namanya perempuan, kalau udah disakitin gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Itu perempuan. Sampai Nabi mengatakan, Bapak makanya Pak, laki-laki jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Jangan. Kenapa? Banyak mudaratnya. Bisa celaka. Kenapa? Setannya banyak. Iblis bergelayutan. Paham? Habib Pak parah banget. Emang perempuan segitunya? Dia Nabi yang ngomong. Jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Lo lihat aja di jalanan. Sen kanan dia belok kiri. Sen kiri dia belok kanan. Perempuan itu nggak punya prinsip Pak. Nggak punya apa ya? Nggak punya komitmen dalam hati. Kalau nggak percaya, di Bapak ajak aja besok malam jalan makan. Yang kita makan di luar ya? Ayo ya. Kita makan di mana? Terserah kamu aja ya. Bawa ke taman kota. Diajakin tuh. Ada makan ikan bakar. Ah, jangan ini terus ya. Ah, bosen. Terus mau makan apa? Terserah ayam. Dibawa ke tukang nasi goreng. Kita makan di sini ya. Ya, jangan yang kenapa? Males. Yaudah sekarang mau di mana? Terserah ayah. Ujung-ujungnya makan Indomie di rumah. Kenapa? Yang namanya perempuan kalau jalan kenapa sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan? Perempuan itu punya spion di motor. Oi! Perempuan!
Gunanya spion itu buat nengok belakang. Lu mau ke kanan, lu nengok spion. Ada orang apa enggak? Ini kagak, spionnya kemana? Ngaca. Spionnya doa. Madepnya kemana? Spionnya nggak butuh nengok ke belakang. Saya punya satu kesimpulan. Ternyata perempuan itu, yang namanya spion, masa bodoh. Dari spion aja kita bisa dapat pelajaran. Perempuan itu nggak doyan untuk melihat masa lalu seseorang. Tapi yang dia cari adalah masa depannya. Ini perempuan. Kenapa? Masa depan di dalam kehidupannya. Masa depan di akhiratnya. Kenapa? Mereka mencari seorang pemimpin, imam di dalam rumah tangga. Untuk membawa dia sampai ke dalam surganya Allah. Karena perempuan itu kebutuhannya itu. Dia perempuan Cikubang begitu apa kagak? Lu pada jujur-jujur amat sih, lu jadi laki lu parah banget lu. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam kita. Ini saat ini banyak orang yang meragukan keimanan kita sendiri. Dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, kita lebih banyak untuk berpikir menjalankan sholat. Kenapa harus sholat? Diperintahkan puasa. Kenapa sih harus ada puasa? Dulu setiap firman Allah diturunkan tentang hak dan kewajiban, gak ada sahabat yang nanya. Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa puasa? Kenapa harus bayar zakat? Kenapa apa? Kenapa? Karena imannya, karena butuh dengan keimanan yang tanpa keraguan, yakin dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Pokoknya tempel guru-guru kita, deketin guru-guru kita. Ya, jangan pernah jauh dari guru-guru kita. Setiap apa yang ditanyakan, tanya kepada guru-guru kita. Jangan pernah berjalan sendiri kalau kita nggak tahu kemana ujung dari perjalanan kita. Ingat, dunia ini adalah lautan. Islam ini adalah perahu. Siapa aja boleh masuk ke dalamnya. Mau selamat, masuk di dalamnya. Mau masuk surga, tahu tujuannya. Pegang dayung satu sama lainnya. Itu adalah syariat. Dayung itu syariat yang akan membawa kita sampai kemana tujuan yang kita harapkan. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya ada waktu lagi bisa datang lagi ke Cikubang. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga kajian-kajian beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.